A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatu min ahlil jannah wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa hadir di sini bersama-sama di majelis ilmu ini. Karena kalau bukan karena rahmat Allah kita tidak mungkin ada di sini. Jadi kita ada di sini bukan hanya karena kita mampu, bukan karena orang tua kita, bukan hanya karena keadaan kesehatan kita, tapi Allah yang izinkan. Pernah bayangin gak, 1 detik aja Allah menghentikan rahmat, apa yang terjadi kira-kira? 1 detik Allah menghentikan semua nikmat, apa yang terjadi? Kacau, betul. Ada yang pernah nonton film Thanos? Film Endgame ya. Pernah nonton? Tahu Thanos? Dia kita anggap hebat gak dia? Oh enggak ya, hebat loh dia. 1 jentikan jari bisa menghanguskan dan memindahkan orang-orang gitu, menghilangkan banyak orang, barang dan sebagainya. 1 detiknya Allah menghentikan rahmat ini, semua bangunan yang megah, orang-orang yang ganteng, perempuan-perempuan yang cantik, semua yang kita kagumin akan sirna. Setuju nggak? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Teman-teman tahu Nabi Sulaiman nggak? Tahu dari mana? Nabi Sulaiman itu, teman-teman, ini yang dari ujung sampai ke ujung lagi, saya pengen spill dikit soal Nabi Sulaiman. Kalau sekarang kita ngelihat ada YouTuber kaya, influencer banyak duit gitu, yang hari ini bisa beli mobil ini, rumahnya kayak gini, gamers yang teman-teman mungkin tonton gitu ya, duitnya banyak banget, padahal cuma main game doang, bener nggak? Pengen jadi kayak gitu? Kita punya sejarah yang lebih luar biasa. Ada seseorang yang Allah berikan kekayaan yang jauh melebihi itu semua. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kalau kita bicara sekarang mungkin bahasanya crazy rich gitu. Sultan. Sudahlah pintar, kaya, punya kekuasaan pula. Nah, selevelnya Nabi Sulaiman aja itu ternyata berdoa kepada Allah, minta diajarkan untuk bersyukur. Ada yang tahu doanya? Oke, ikutin ya. Rabbi auzi'ni. Dari ujung sampai ujung ikutin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni min ibadikas sholihin. Sekelas Nabi Sulaiman yang sudah dikasih banyak oleh Allah saja berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura, ajarkan aku cara untuk selalu bersyukur kepadamu, berikan aku petunjuk untuk selalu bersyukur. Maka kita ini yang belum punya banyak apa-apa harusnya lebih lagi berdoa kepada Allah untuk selalu bersyukur. Itulah kenapa yang pertama ini kita bersyukur. Salawat beringkan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad. Setiap pembukaan itu pasti bosen banget kita dengar bersyukur pada Allah, salawat pada Rasulullah, bersyukur pada Allah, salawat pada Rasulullah, benar gak? Khotib begitu, ceramah kayak gitu. Tapi sebenarnya poin penting kenapa ada pertama bersyukur, kedua salawat kepada Rasulullah, karena memang ini adalah
Allah itu Tuhan kita, zat kita, Rasul itu teladan kita. Dua hal yang kita sebut di dalam syahadat kita yang membuat kita login ke agama ini. Teman-teman sadar gak kalau kita tuh login di agama ini? Atau otomatis saja? Ada yang pernah betul-betul kayak aku pengen bersyahadat, aku pengen login? Ada yang kayak gitu? Emang udah dari dulu ya rata-rata. Ini dua hal yang kita sebutkan dalam syarat kita sebagai umat Islam ini, sebagai rukun Islam kita yang pertama. Dua hal ini, itulah kenapa setiap pembukaan selalu disampaikan ini untuk memberikan motivasi. Teman-teman semua, Rasulullah SAW itu adalah teladan kita, setuju? Uswatun hasanah, setuju? Suri teladan yang terbaik, betul? Manusia yang terbaik, betul nggak? Kalau teman-teman yang perempuan misalnya, hari ini ada yang suka sama Taehyung misalnya. Siapa? Bukan Jongkok, siapa? Bacanya apa? Jungkook ya? Ya, Jungkook. Siapa lagi? Siapa? Taehyun. Atau yang cowok-cowoknya, ada yang suka sama Ronaldo, ada yang suka sama Messi. Siapa yang suka Messi angkat tangan? Tim Ronaldo angkat tangan, tim Ronaldo. Kalau kita kagum sama orang-orang yang hari ini kita lihat di TV, yang hari ini kita lihat di sosial media, kita follow second account-nya, kita cari latar belakang kehidupannya terus ya, maka harusnya kagumnya kita kepada Rasulullah, ngefansnya kita kepada Rasulullah itu lebih tinggi daripada opa-opa Korea itu, lebih tinggi daripada pemain-pemain bola itu. Benar nggak? Karena seganteng-gantengnya mereka, seganteng-gantengnya mereka, sehebat-hebatnya mereka, sebagus-bagusnya suaranya, seputih-putihnya kulit itu, sekekar-kekarnya otot mereka itu, sebanyak apapun golnya mereka itu, gak ada yang bisa memberikan syafaat pada kita di hari akhir nanti. Betul gak? Sedangkan yang kita butuh untuk di hari akhir nanti adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh kita ngefans sama opa-opa Korea, boleh kita ngefans sama pemain bola dan sebagainya, tapi nggak boleh melebihi fans dan cintanya kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kurang lebih 45 menit aja ke depan. Saya pengen ngajak teman-teman semua untuk fokus sedikit, memikirkan tentang hal-hal yang kalau teman-teman tahu itu bisa mengubah kehidupan teman-teman semua. Ada 6 aja yang pengen saya sampaikan, yang mudah-mudahan keluar dari ruangan ini kita semua dapat satu pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan ini. Oke? Yang kelas 1 angkat tangan. 1. Ini SMP semua ya? Oke, kelas 1 boleh angkat tangan? Oke. Kelas 2. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir jagoan kelas 3 mana? Oh iya, siap. Oh ya. Oke, turun. Tema kita hari ini kaum rebahan beri perubahan. Siapa yang suka rebahan? Yang kelas 3 udah gak sempet rebahan ya? Oke. Yang sehari-hari scrolling HP, Instagram, Threads, Twitter, TikTok. Oke. Apa? Oh, game ya. Nah, saya pengen nanya dulu ke teman-teman semua.
Ada yang bisa tulisannya di depan? Baca tulisan di depan. Life is BCD. Cara bacanya teman-teman semua ikutin ya. Life is C. Between B and D. Apa artinya? Hidup itu apa? Hidup itu huruf C di antara B dan D. Ingat-ingat ini kawan-kawan semua. Hidup itu kayak huruf C di antara huruf B dan huruf D. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? B itu apa? C itu apa? D itu apa? Angkat tangan. Nanti ada hadiah. Nanti. Hidup itu huruf C di antara huruf B dan huruf D. Yang tahu angkat tangan, ada hadiah. Ya, oh itu Pak Ustadz, nggak boleh Pak Ustadz. Pak Ustadz mau ikutan Pak Ustadz. Ada yang tahu? Nyerah? Oh iya. Oke. Kasih ya, huruf B-nya. Apa itu B? B itu born. Birth, lahir. Kira-kira apa? B-nya apa? Death, mati. Jadi hidup itu huruf C di antara huruf B dan huruf B. B-nya apa tadi? Berlahir. Kita mulai kehidupan dari lahir. Nah, D-nya apa D-nya? Mati. Kita mengakhiri kehidupan di dunia dengan kematian. Nah, C-nya apa kira-kira C-nya? C apa? Cinta. Waduh. Masih SMP cinta-cintaan. Apa C-nya apa? Tebak-tebakan ayo, C-nya apa? Sebelah sini apa? C-nya apa? Kira-kira. Apa? Apa? Child? Care, cry? Oh, cry. Hidup itu tangisan ya, oke. Cry. Yang sebelah sini tadi C-nya cinta. Okay. Yang belakang apa yang belakang? Apa? Childish? Chinese? Chinese. Bentar. Apa C-nya apa? Boleh dioper nggak jawabannya ke depan? Childish? Chinese. Hidup itu Cina di antara lahir dan mati. Apa tadi yang di tengah-tengah ini? Challenge. Oh, challenge. Tepuk tangan yang challenge nih, bagus. Tapi salah ya. Cinta, child, cry, challenge, Chinese. Sebelah sini ada opsi nggak? Oh, cadaran. Oke, yang belakang apa? Saya harap benar ini. Apa? Choice. Pilihan. Oke, tepuk tangan. Nah, ini. Jadi hidup itu pilihan di antara ya kita memulai kehidupannya dengan lahir dan nanti mengakhiri kehidupannya dengan meninggal. Kenapa hidup itu dikatakan choice? Kenapa hidup itu dikatakan pilihan? Karena pasti kita itu akan memilih. Semakin kita besar, pilihannya makin banyak, makin kompleks, konsekuensinya makin berat, dan itu yang menandakan kemandirian. Sekarang saya tanya, siapa yang diantara teman-teman di sini mulai memilih SMP-nya atau nanti akan memilih SMA-nya pilihan sendiri? Angkat tangan. Nah,
Oke, turun lagi, turun. Nah, itu menandakan apa? Kemandirian. Coba ada nggak yang di sini milih TK sendiri? Mama, papa, saya mau TK di situ. Oh, kenapa nak? Akreditasinya A. Ada yang kayak gitu? Paling kita pilih kenapa? Mainannya bagus, ya. Suasananya tuh enak gitu. Jadi makin besar, pilihannya makin banyak, makin kompleks, teman-teman makin mandiri. Maka teman-teman semua kebaca di depan ya. Who we are right now, siapa kita sekarang, dan gimana kita hari ini. How can we be like this? Itu kita itu bisa kayak gini tuh karena apa? Karena pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu. Jadi yang hari ini mulai hafal Quran, yang hari ini punya prestasi, yang hari ini punya karya, itu semua hasil dari pilihan-pilihan yang ada di masa lalu. Maka siapa kita di masa depan, mau jadi apa kita di masa depan, itu tergantung dengan pilihan kita sekarang. Setuju? Oh, enggak setuju. Jadi kalau ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi arsitek, ada yang mau jadi dokter gigi. Saya sekarang masih koas semester akhir di kedokteran gigi di sini. Jadi sekarang mulai nyari pasien. Jadi mumpung saya baik gitu ya, saya mau nawarin ke teman-teman kalau mau jadi pasien silahkan. Ada yang butuh dicabut giginya, ini lagi ada promo. Cabut 1 gratis 1, ada yang mau? Hah? Oh. Jadi siapa kita hari ini adalah pilihan kita di masa lalu, dan siapa kita di masa depan adalah pilihan kita sekarang. Apa sih maksudnya pilihan kita di masa lalu itu? Contoh, teman-teman yang hari ini punya hafalan Quran, teman-teman yang hari ini punya prestasi, teman-teman yang hari ini punya pencapaian, teman-teman yang nilainya bagus, atau apapun hasil kita sekarang ini, itu adalah hasil dari ketika teman-teman memilih lebih penting menghafal daripada main game. Ketika teman-teman memilih yang lain mungkin tidur-tiduran, rebahan, teman-teman memilih untuk ikut belajar, ikut ekstrakurikuler, ambil pelajaran-pelajaran lain. Ketika teman-teman yang lain memilih misalnya untuk nonton YouTube, untuk streaming dan sebagainya, ada sebagian teman-teman semua yang memilih untuk melatih skillnya, melatih kemampuannya. Ada yang mungkin di olahraga, ada yang mungkin di seni, macam-macam, yang kemudian membuat teman-teman hari ini bisa melakukan sesuatu yang mungkin nggak bisa dilakukan orang lain. Ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main piano, ada yang jago futsal, ada yang jago nyanyi. Semuanya itu pilihan dari apa yang teman-teman pilih. Maka kalau mau lebih hebat lagi di masa depan hari ini, pilihlah pilihan itu dengan tepat. Nah, ini adalah pesan kita yang pertama. Jadi ini adalah prinsipnya. What we are right now, siapa kita sekarang, adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita. Maka saya pengen ngajakin teman-teman semua, ayo kita mulai buat kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kecil saja, tapi itu bisa berdampak. Mulai dari baca buku, mulai dari memilih kegiatan yang lebih bermanfaat, siapa yang kita follow di Instagram, siapa yang kita lihat di TikTok, mengganti hal-hal itu dengan hal yang lebih bermanfaat. Insya Allah ini berpengaruh besar dalam pencapaian dan prestasi teman-teman semua. Nah, sekarang kita mulai. Kira-kira anak-anak muda kayak teman-teman ini, dari SMP nanti SMA dan kuliah, kira-kira penting gak sih untuk berprestasi,
Penting nggak untuk berkarya? Penting nggak untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-cita? Penting nggak? Nah, kenapa kira-kira? Kenapa? Boleh, salah satu. Karena penting. Kenapa? Karena penting. Oke, pentingnya kenapa? Gak apa? Gak apa, jawab aja. It's okay. Kenapa penting untuk ya? Yes. Prestasi berkarya yang kita peroleh di masa sekolah memiliki peran pentingnya sebagai bukan kita mencapai tujuan kita sendiri. Oke. Thank you. Tepuk tangan. Yang akhwat, ada yang bisa? Kenapa sih penting kita berkarya, berprestasi, menggapai cita-cita? Gak apa, salah satu aja. Oke, gak usah, bilang ke saya. Apa? Tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Yang lain? Ada dari belakang? Kenapa sih penting? Bisa masukin ke CV, oke. Kenapa penting? Atau malah nggak penting ya udah gitu. Saya fokus dulu ke teman-teman yang ikhwan ya. Penting nggak? Penting. Oke, kenapa? Kenapa penting? Untuk mencapai tujuan, oke. Yang lain, boleh? Apa? Karena apa? Bekal hidup. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Bekal hidup boleh. Ya, yang paling belakang. Buat apa? Buat cari sekolah, no itu realistis. Tepuk tangan dulu. Buat cari sekolah. Ya, buat cari kerja boleh. Buat cari uang, iya. Jadi banyak kita punya alasan kenapa kita berprestasi. Yang paling dekat dengan teman-teman semua ini adalah buat apa? Buat cari sekolah misalnya, pengen sekolah di tempat-tempat yang bagus. Atau ada nggak yang pengen membahagiakan orang tua? Pengen nggak lihat ayah, ibu, papa, mama, abi, umi tersenyum? Apalagi ada yang mungkin dari luar kota, sekolah di Jogja. Pengen gak orang tuanya tersenyum melihat karya dan prestasi teman-teman semua? Wah, itu anakku. Itu anakku yang dapat piala, itu anakku yang dapat prestasi. Mau? Nah, teman-teman semua, di antara banyaknya alasan itu, bahagiain orang tua, cari sekolah, cari kerja. Ada satu alasan yang pengen saya teman-teman dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman boleh nggak dengerin saya? Boleh nggak? Mungkin sulit untuk mendengarkan Ustadz dan Bunda, Ustadz dan Ustazah, tapi kayaknya harus dengerin sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang hari ini lagi main-mainan, lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, itu kalau saya nyampein boleh, tapi kalau Rasulullah yang nyampein saya nggak tega itu nggak didengar sama teman-teman. Jadi saya pengen bikin kesepakatan. Teman-teman boleh main, teman-teman boleh ngobrol, teman-teman boleh nggak dengerin. Tapi kalau ada ayat Quran yang dibacain atau ada hadis yang disampaikan, diam semua. Dengerin. Karena kita seringkali marah ketika Quran dibakar, kita seringkali marah ketika Rasulullah dihina-hina,
Tapi ketika dibahas, tapi ketika dibacakan kita nggak mau dengar. Itu penistaan yang lebih berat buat saya. Kita seringkali marah, Quran dibakar, Rasulullah dihina, digambarkan dengan kartun, marah kita. Tapi ketika ada pesannya yang disampaikan, nggak mau kita dengerin. Ketika ada ayatnya yang dibacain, main-main kita. Buat saya itu nggak bisa ditolerir. Kalau quotes yang disampaikan, teman-teman mau main nggak masalah. Kalau tulisannya itu dari manusia biasa, kayak saya, kayak guru-guru teman-teman semua, masih bisa ditolerir. Tapi kalau saya pengen ngomong tentang hadis dan ayat, sedikit saja saya pengen teman-teman menghargai, bukan saya, tapi Rasul dan Allah yang hari ini menjadi alasan kenapa kita ada di sini. Setuju? Oke. Ada hadis yang ini membuat, kalau saya baca ini, dan saya berharap teman-teman juga kalau tahu hadis ini, itu menghargai masa muda kita ini. Kita seringkali melakukan atau menganggap masa muda ini adalah masanya kita itu bermain-main. Kita seringkali ngerasa bahwa masa muda ini adalah masanya kita menghabiskan waktu hanya sekedar untuk have fun saja. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, teman-teman semua, tidak akan geser kaki kita di hari akhir nanti sebelum kita itu bisa jawab 5 hal. Teman-teman bisa baca di situ. Yang pertama, an umurihi fi ma'afnah, kata Rasulullah. Umurmu untuk apa engkau gunakan? Wa an syababihi fi ma'ablah. Dan masa mudamu untuk apa dihabiskan? Jadi ketika nanti teman-teman semua dewasa tua, kemudian ajal menjemput, ada pertanyaan yang akan diajukan, dan dari 5 pertanyaan itu, yang pertama, umurnya untuk apa? Nah, yang kedua, itu masa mudanya untuk apa dihabiskan? Jadi Rasulullah ini memberikan satu penegasan, memberikan satu peringatan bahwa nanti umur-umur kita ini yang kita habiskan sehari-hari dari pagi sampai bangun tidur lagi, itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyain. Kita biasa pulang sekolah, orang tua nanyain, "Nak, tadi belajar apa? Nak, tadi ngapain di sekolah?" Atau di hari weekend ketika teman-teman makan sama orang tua tanya, "Gimana di sekolah?" Mungkin kita lagi main-main di sekolah, mungkin nilai kita nggak begitu bagus di sekolah, mungkin kita membuat masalah di sekolah, tapi gampang kita bohong ke orang tua, betul nggak? Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa apa? Oh iya, alhamdulillah aman. Ujiannya bisa, kita mumet ketika ngerjain ujian, kita jawab apa? Alhamdulillah bisa. Tapi kalau yang nanya adalah malaikat, kita bertanggung jawab di sisi Allah, maka jawaban teman-teman semua nggak bisa dikarang, nggak bisa bohong-bohongin. Kalau memang hari-hari masa muda kita ikut main game, ya kita akan jawab dengan main game. Kalau kita mengisi masa muda kita dengan hal yang sia-sia, kita akan jawab dengan itu. Tapi kalau masa-masa muda ini kita jawab dengan berikhtiar, usaha, kita belajar, kita ngafalin Quran, kita ikut nasihat orang tua, maka itu adalah jawaban-jawaban yang terbaik yang pengen kita jawab nanti ketika ditanyakan. Maka kalau hari ini ada yang ngerasa, teman-teman semua, kayaknya nggak penting untuk berprestasi, kayaknya nggak penting untuk belajar serius-serius banget, kayaknya nggak penting untuk memilih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk berprestasi, untuk punya cita-cita, untuk punya satu kemampuan, skill. Mungkin di sini ada yang berpikir kayaknya nggak usah sukses-sukses banget gitu. Kayaknya aku nggak mau masuk SMA favorit, aku juga nggak mau masuk universitas favorit. Orang tuaku udah punya ini, punya itu dan sebagainya. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu, maka coba lihat lagi lebih dalam satu alasan ini. Rasulullah nggak bilang kita itu harus banget mati dalam keadaan kaya.
Allah juga nggak nuntut kita itu mati dalam keadaan berkuasa, mati dalam keadaan punya CV yang panjang, punya medali emas, itu memang nggak dituntut. Tapi Allah pengen kita itu bertanggung jawab dengan masa muda yang telah Allah kasih ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan yang tidak sia-sia, dengan kegiatan yang taat, dengan kegiatan yang baik-baik. Ini yang pertama. Jadi kita pikirkan sekarang itu ketika mau belajar, ketika mau ikut lomba, ketika apapun itu kita pikir, gimana ya cara saya bertanggung jawab atas masa muda ini kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ini ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah ke-30, surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi ada ayat di Quran yang Allah itu menceritakan fase kehidupan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah itu yang menciptakan kamu pertama dari keadaan lemah. Dhafin itu lemah. Jadi kita ini gak usah sombong-sombong banget jadi manusia. Karena kita semua di awal ini diciptakan dalam kondisi yang lemah. Kapan itu? Ya ketika kita masih bayi, ketika anak-anak, apa-apa minta tolong orang tua, kita masih dibersihin popoknya, digantiin bajunya, dimandiin, disuapin. Jadi ini peringatan juga. Kalau hari ini ada yang gak menghargai orang tua, rasa-rasanya pengen banget puterin kaset di mana orang tuamu tuh gak bisa tidur gara-gara tangisanmu di malam hari. Kalau hari ini rasa-rasanya ada yang gak menghargai perjuangan orang tua, ngerasa orang tuaku mencampuri hidupku gitu, bikin thread di Twitter, orang tuaku toksik. Coba puter kaset di mana capeknya orang tua gantiin Pampers, nyuapin teman-teman, ngasih gizi yang seimbang, setiap harinya berpikir ketika teman-teman disuapin, dimuntahin, dilepehin, itu udah dimasak begitu lama, harus cari puter-puter lagi cara. Kenapa saya tahu itu? Karena sekarang saya punya anak bayi 1,8 tahun umurnya, dan itu bikin kita mengingat, ya Allah, ternyata orang tua kita itu jauh luar biasa perjuangan. Jadi kita pertama diciptakan dari kondisi yang Nah, ada masa di antara dua kelemahan itu. Masa di antara dua kelemahan itu adalah masa yang Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Jadi Allah berikan kekuatan berupa fisik, pikiran, kayak teman-teman sekarang ini. Nanti SMA lebih kuat lagi, kuliah lebih kuat lagi pikirannya. Ini adalah peringatan apa? Setelah kondisi kuat itu Allah sampaikan, engkau akan kembali lagi dalam kondisi yang lemah. Dan Allah tambahkan di sana lemah dan beruban sebagai satu pengingat bahwa inilah fase kehidupan seorang manusia. Kau hari ini lemah itu hanya sementara. Engkau kuat itu akan sementara. Karena engkau akan kembali kepada kondisi yang kembali lemah. Apa pesannya? Sebagaimana yang Rasul sampaikan, ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi ini pesan supaya kita itu nggak nunda-nunda. Kita itu cari prestasi mumpung masih bisa sekarang, mumpung rambut belum beruban, kulit belum keriput, pikiran masih segar, badan masih tegap. Jangan sampai kita menyesal.
Saya titip pesan ini kepada teman-teman semua. Kita ini pasti merasakan sakit dalam kehidupan ini. Pilihan sakitnya cuma dua. Ada berapa? Dua. Pilihan sakit dalam kehidupan ini cuma dua. Yang pertama, sakit karena berjuang, sakit karena disiplin, sakit karena belajar, sakit karena menghafal. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit karena menyesal. Pilih satu atau dua? Pilih sakit karena berjuang atau sakit karena menyesal? Pilih sakit karena belajar atau sakit karena menyesal? Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, tidak bersabar dengan sakitnya belajar, maka siap-siap dia akan merasakan sakitnya kebodohan. The choice is yours. Pilihannya kalian semua. Sakitnya menyesal itu double, karena waktu gak bisa diulang. Sakitnya menyesal itu 2 kali lipat, karena dia gak punya kesempatan lagi untuk mengubahnya. Tapi sakit karena berjuang, sakit karena belajar itu sementara, dan dia akan mengarahkan teman-teman semua pada kenikmatan. Ada yang pernah naik gunung di sini? Atau ada yang pernah lihat film tentang orang naik gunung? Kira-kira mendaki itu susah nggak? Berat nggak? Berat, dia harus kemah, dia harus bawa barang banyak, persediaan. Belum lagi kalau ada tantangan di pendakian. Tantangannya bukan hantu gitu-gitu, bukan deh. Ada yang cuacanya dingin, ada yang ketemu dengan hewan ini dan itu. Kalau sekarang enak kita punya banyak persiapan, tapi dulu orang mendaki itu begitu dahsyat. Belum ada Google Maps dan sebagainya, masih ngelihat peta. Susah nggak mendaki? Susah banget. Tapi kenapa masih ada orang yang mau menempuh itu? Bahkan ada yang sudah mendaki, pengen mendaki lagi. Kira-kira kenapa? Karena ketika sampai di puncak, dia bisa melihat awan, dia bisa melihat pemandangan, keindahan itu menghilangkan semua rasa sakitnya. Makanya orang-orang kita itu, nenek moyang kita zaman dulu itu punya peribahasa yang memang itu relevan dengan kehidupan kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Jadi kalau hari ini ada yang capek belajar, itu wajar. Kalau hari ini ada yang lelah menghafal, itu wajar. Kalau hari ini ada yang rasanya capek banget, aku SMP mau SMA aja, SMA nanti lebih susah lagi. Kalau ada yang hari ini ngerasa capek banget belajar ini banyak sekali yang harus dikerjakan, PR dan sebagainya, wajar. Karena insya Allah lelahnya itu akan mengantarkan kita dan terbayar dengan prestasi, pencapaian dan bahagianya orang-orang tua kita, bahagianya diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman semua, saya langsung masuk ke video ini. Nah, mudah-mudahan bisa kita saksikan bersama-sama. Kita ulang dari awal ya, karena ini nggak ada suaranya, jadi teman-teman harus lihat di layar ya, mudah-mudahan terlihat. Indonesia tengah memasuki momentum emas ya. Dilihat. Jadi ada 170 juta generasi muda ya. Dan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di negara-negara tetangga kita. Dan kondisi momentum ini, banyaknya anak muda itu, ini siklusnya 600 tahun sekali. Saat abad ke-8 sampai yang sekarang. Nah ini yang disebut dengan bonus demografi. Kalau teman-teman sudah pernah dengar apa sih bonus demografi ya ini?
Siapa yang pernah merasakannya? Jepang pernah merasakannya, Korea Selatan pernah merasakannya, Cina di 90-an juga pernah merasakannya. Nah, apakah ini saatnya Indonesia? Mampukah kita memanfaatkan momentum ini? Kuncinya ada di pemuda Indonesia. Nah, Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Nah, good news from Indonesia. Okay. Apa yang bisa diambil dari video ini? Satu orang angkat tangan. Apa? Populasi Indonesia membesar. Oke, ada lagi? Apa yang bisa teman-teman ambil pesannya dari video ini? Memanfaatkan generasi muda. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi video ini tadi menjelaskan bahwa satu, kita ini Indonesia sedang banyak anak-anak mudanya. Nah, kondisi yang banyak anak muda ini tuh ternyata nggak setiap tahun terjadi, nggak setiap abad terjadi. Ini kondisinya jarang-jarang. Nah, ini kondisi disebut momentum emas, karena kalau anak mudanya banyak, orang-orang yang produktifnya banyak, dan dia bisa berkarya, maka Indonesia ini bisa punya pencapaian di dunia ini yang luar biasa. Kuncinya ada di mana? Di anak muda. Nah, yuk sekarang singkat aja. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman semua? 6 cara memulai kaum rebahan beri perubahan. 1. Kenali diri sendiri. Lihat gambarnya itu apa? Kucing, di kacanya singa. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, salah nanti. Ya. Ada yang ternyata dia singa karena nggak kenal, dia kira dia kucing. Akhirnya sia-sia kemampuan dia sebagai singa itu. Sama kayak teman-teman semua, Allah sudah menciptakan kita itu ahsanut taqwim, ya, dengan ciptaan yang terbaik. Allah katakan bahkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita itu yang terbaik umatnya di antara yang lain. Jadi kita punya luar biasa potensinya. Nah, kenali diri kita. Bagaimana cara kita mengenali diri kita? 4 hal, namanya SWOT. Apa? SWOT. Yo, S. Apa S? S itu strength, kekuatan. Apa? Kekuatan. Jadi apa yang kita cari di sini? Oh, apa sih yang jadi kekuatan saya? Apa yang jadi kelebihan saya? Coba ditulis nanti di kertas. Setelah ini ya ditulis. Oh, saya itu apa kelebihannya? Contoh, ada yang kelebihannya menghafal, ada yang kelebihannya menghitung, ada yang kelebihannya dalam menangkap nada, cerdas nada. Ada yang kelebihannya di anggota gerak, jadi dia mudah bisa menyesuaikan dengan gerak, itu namanya kinestetik. Jadi dia mudah untuk belajar skill-skill tertentu sesuai dengan anggota geraknya. Silahkan dilihat. Yang mana? Gimana caranya kita tahu kelebihan kita? 1, kelebihan kita itu bisa kita ketahui dengan cara ngaca ya. Dengan cara apa? Kalau kita belajar itu mudah untuk kita lakukan. Itu salah satu kelebihan namanya. Dicatat dulu di awal. Ini jadi kelebihan kita. Atau kalau kita belajar itu kita mudah menguasainya, itu kelebihan. Nah, gimana tadi kalau belum tahu kelebihannya? Dicari sekarang, ditanya kepada diri kita atau dicoba. Nanti kalau nggak ketemu ya, dicoba namanya.
Jadi gimana cara kita mencobanya? Ikuti kegiatan-kegiatannya. Oh, saya nggak tahu, saya bisa nggak ya main alat musik? Dicoba, coba belajar. Saya bisa nggak ya menggambar? Saya punya kelebihan nggak ya di seni? Dicoba. Nah, yang kedua setelah kita belum ya. Habis S tadi apa? W. Nah, W apa? Weakness, kelemahan, sesuatu yang mungkin sulit untuk kita lakukan saat ini. Habis S dan W, apa yang ketiga? O, apa O? Opportunity, kesempatan. Apa yang jadi kesempatan kita hari ini, alias apa yang jadi privilege lingkungan kita. Oh, contoh, saya berada di SMP IT Syuhada, ini kesempatan. Kenapa? Karena SMP ini memberikan banyak fasilitas, misalnya peluang-peluang untuk ikut lomba dan sebagainya, atau guru-gurunya mengajarkan kita dengan baik, itu adalah peluang. T, apa T-nya? Threat, betul. Ancaman, tantangan, sesuatu yang ada di luar diri kita yang justru mungkin bisa jadi menghambat. Contohnya apa? Teman-teman yang tidak mendukung, misalnya. Nah, untuk apa kita melihat ini? Untuk melihat gimana sih situasi kita sekarang. Kalau nggak bisa dapat O dan T-nya, minimal kita punya S dan W. Kita tahu apa yang jadi kelebihan dan apa yang jadi kekurangan. Untuk apa? Supaya kita bisa memaksimalkan apa yang jadi kelebihan kita dan mempelajari apa yang jadi kekurangan kita. Yang kedua, mindset bertumbuh. Mindset bertumbuh. Jadi kehidupan kita ini, ya ada Ronaldo ya di situ ya. Kehidupan kita ini itu, teman-teman semua, ada dua tipe. Ada berapa? Dua tipe. Ada yang punya mindset atau cara berpikir fix atau tetap. Ada yang mempunyai mindset cara berpikir yang tumbuh. Orang-orang dengan fixed mindset atau cara berpikir yang tetap itu adalah orang-orang yang sudah ngerasa bahwa kalau dia punya kekurangan itu, dia bisa melakukan ini dan itu, tidak bisa melakukan ini dan itu, ya sudah gitu aja. Itu adalah takdirnya, gitu kira-kira. Nah, itu fixed mindset. Jadi dia berpikirnya, oh kalau aku emang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Kalau aku udah kalah, ya udah kalah. Sedangkan ada yang kedua itu namanya growth mindset, mindset yang bertumbuh, cara berpikir yang bertumbuh. Yaitu apa? Mereka yang berpikir bahwa, yang yakin bahwa meskipun dia punya kelemahan, kelemahan tersebut bisa diperbaiki. Kelemahan itu bisa dipelajari. Kalau ada tantangan dia bisa lewati. Kalau ada kalah dia bisa coba lagi. Kalau gagal dia coba lagi. Nah, orang-orang sukses itu adalah tipe yang kedua, yang punya cara berpikirnya bertumbuh. Makanya ini ada gambar di depan, ada Ronaldo misalnya, ada Mozart di situ. Orang-orang bilang Ronaldo itu banyak misalnya yang bilang, oh ya udah dia mah udah hebat main bola sejak kecil, dia mah punya bakat. Padahal banyak yang lebih berbakat dari dia. Pergi ke Brazil, pergi ke Argentina, bahkan pergi ke Papua. Mungkin banyak yang secara bakatnya itu lebih baik, lebih hebat. Tapi kenapa Ronaldo menjadi salah satu pesepak bola terbaik di dunia? Karena dia kuncinya kerja keras, disiplin. Ini salah satu yang saya pengen teman-teman percaya, bahwa kerja keras itu mengalahkan bakat. Coba diulang. Kerja keras mengalahkan bakat. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa aku sekarang nggak berbakat, aku nggak punya banyak kelebihan,
aku punya banyak kekurangan, aku punya banyak keterbatasan. Mungkin di antara kita banyak yang berpikir kayak gitu. Maka percayalah, kesempatan untuk sukses itu bukan hanya karena bakat yang teman-teman miliki, tapi karena kerja keras dan disiplin yang teman-teman lakukan. Jadi Ronaldo itu nggak ada dia bisa jadi pemain hebat kalau dia nggak menendang ribuan bola setiap hari itu. Datang pagi, pulang latihan, sore hari latihan lagi, orang libur mungkin dia latihan lagi. Ada seorang perenang, hanya untuk atlet renang ya, hanya untuk mengalahkan rekor dunia 2 detik saja bahkan kurang, dia harus latihan setiap harinya selama 8 jam 8 jam setiap hari, bertahun-tahun hanya untuk mengalahkan rekor dunia 2 detik saja. Mozart, kalau orang-orang yang kenal di bidang musik, ini adalah seorang legenda. Orang bilang Mozart itu adalah bakat, tapi sebenarnya dia menghabiskan lebih dari 10 jam per hari untuk berlatih. Jadi kunci kesuksesan itu kawan-kawan semua bukan hanya karena bakat yang teman-teman miliki, bukan hanya karena privilege yang kita miliki, tapi karena kerja keras, karena disiplin. Saya pernah ketemu sama seorang penghafal Al-Quran dan menceritakan satu kisah yang menarik. Di beberapa negara Timur Tengah itu, yang situasinya sering kali ada konflik, tiba-tiba dia sholat ada yang menembak, tiba-tiba dia lagi beribadah, lagi belajar, situasi bisa jadi kacau. Tapi mereka semua itu masih punya semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan saat kondisi Al-Quran itu sangat sedikit dan minim, bahkan tidak ada, mereka masih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Gimana caranya? Di rumah-rumah mereka dibuat basement dengan lampu penerangan seadanya. Ibunya membacakan Quran kepada mereka, mereka mengulanginya. Mereka gak punya bakat, gak punya privilege dengan Quran yang tertata rapi, gak punya privilege atau kelebihan situasi yang tenang. Bahkan ada situasi kalau dia baca Quran itu membahayakan keselamatannya. Tapi karena keinginan yang kuat itu, maka tantangan dan halangan-halangan tadi tidak menghalangi mereka untuk terus belajar Quran. Masuk ke basementnya malam hari ketika tidak ada lagi aktivitas-aktivitas, orang tuanya membacakan amma yatasaalun, amma yatasaalun. Inilah metode talaki, dibacakan, diulangi, dibacakan, diulangi sampai mereka kemudian menghafalkan Al-Quran. Jadi satu, teman-teman semua, kenali diri. 2, percaya bahwasanya kita ini tidak tergantung dengan bakat kita, tapi dengan kerja keras dan disiplin yang kita lakukan. Nah, ini ada satu kalimat dari Carol Dweck, dia bilang, "We'd like to think of our champions and idols as superheroes who were born different from us. We don't like to think of them as relatively ordinary people who made themselves extraordinary." Jadi kira-kira kurang lebih artinya gini. Kita seringkali ngelihat superhero atau orang-orang terkenal, orang-orang hebat itu sebagai orang-orang yang udah terlahir dan udah terlahir hebat dari lahir gitu. Udah keren dari lahir, udah sukses dari lahir. Padahal kebanyakan dari mereka itu adalah orang biasa yang terlahir tapi melakukan sesuatu yang membuat dirinya menjadi luar biasa. Jadi kurang lebih ini ya, sukses itu ditentukan oleh 3 ini. Ada yang namanya nature inilah bakat tadi, situasi teman-teman lahir. Tapi ini bukan hanya berdiri sendiri, dia ditentukan oleh nurture itu usaha, ikhtiarnya kawan-kawan semua, dan nanti momentum. Nah, saya punya satu video lagi ya. Ini tentang fokus kita kepada diri sendiri, bukan kepada kelebihan orang lain. Kita seringkali silau dengan apa yang orang lain miliki. Enak banget dia punya ini,
Enak banget jadi dia lahirnya kayak gini. Enak banget jadi dia karena situasinya seperti ini, seperti ini. Yuk kita lihat video ini ya. Mungkin suaranya juga nggak ada. Kalau teman-teman hening, mungkin kita bisa memperhatikan maknanya dengan lebih baik. Apakah kamu pernah merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung? Yuk kita lihat video ini. Sering merasa iri terhadap yang orang lain miliki? Kita renungkan video ini ya. Jadi ini ada anak duduk di taman, sepatunya jebol, celananya juga bolong, tampilannya kumuh gitu ya. Nah ini ada anak satunya, beda ya, beda orang. Bajunya bagus, tampilannya bersih, sepatunya bagus, celananya bagus. Nah dia lihat, enak banget, sepatunya bagus, ya, celananya bagus. Sedangkan dia sepatunya jebol. Ya sedih ya. Jadi dia yang nggak mau dengan kondisi ini ya. Dia berharap dia bisa seperti anak yang tadi. Nah, jadi dia bilang, aku pengen jadi kayak dia, aku pengen jadi kayak dia, dan akhirnya dia jadi kayak orang tersebut. Bajunya bagus, rambutnya rapi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Waduh, sorry. Nah, kita ulang ya. Aku ingin jadi seperti dia. Berubah deh. Nah, tapi kok anak yang tadi malah seneng karena tukar nasib? Oh, ternyata anak yang dia lihat senang tadi punya kekurangan. Makanya dia loncat-loncat malah yang tukeran tadi itu. Meskipun sepatunya jebol dia senang. Nah, coba sekarang apa intinya? Nah, apa? Bersyukur. Apalagi? Sepatunya jangan jebol. Bersyukur dengan keadaan yang kita miliki sekarang. Jangan fokus pada kenikmatan yang ada di orang lain. Lihat tadi dia ya, aku pengen banget kayak dia, pengen banget kayak dia. Dia nggak tahu ternyata orang lain tadi punya kekurangan yang dia tidak mau. Sedangkan orang yang punya kelebihan tadi justru senang ketika mendapatkan
atau bertukar tadi karena akhirnya dia bisa berjalan dan berlari. Nah, intinya dari video tadi sebenarnya adalah saya pengen ngajak teman-teman semua, yuk kita fokus dengan apa yang kita miliki. Gak usah banyak sibuk dengan, oh enak banget jadi YouTuber, enak banget jadi influencer, enak banget kalau kondisinya gini. Tapi fokuslah bersyukur dengan apa yang kita miliki, berkarya dengan yang kita miliki, berprestasi dengan yang kita miliki. Insya Allah itu akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Oke, nah saya langsung loncat ke sini ya. Nah, karena waktunya 5 menit lagi, supaya mungkin nanti teman-teman ada yang mau bertanya atau berdiskusi, saya langsung loncat ke nomor 6 ya. Ini kalau nomor 3-nya itu adalah punya tujuan yang besar. Nah, nomor yang keempat nanti mengatur waktu. Yang kelima, pantang menyerah dan terus belajar. Itu yang keempat ya. Mencari lingkungan yang positif. Nah, yang keenam, niatkan semua untuk ibadah. Jadi berprestasinya kita, belajarnya kita, niatin semua untuk ibadah. Insya Allah lelahnya bukan hanya terbayar dengan kesuksesan di dunia, tapi nanti bisa jadi rapot yang ada di akhirat. Sekarang kita ngambil rapot di dunia, misalnya ada bagi rapot, kita lihat nilai kita bagus, seneng nggak? Bagi rapot di hari kita nanti evaluasi setelah ujian dapat nilai 100, seneng nggak? Dapat nilai A, seneng nggak? Nah, kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah 100-nya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nanti ketika kita dipanggil, rapot kita dilihat, oh ini si fulanah menghafal Quran dapat 100. Belajar dengan baik, tidak mencontek, dapat 100. Baik, bagus poinnya. Insya Allah itu jauh lebih menyenangkan. Bukan hanya buat kita, tapi juga orang tua kita. Terakhir, yuk kita belajar dari gelas. Belajar dari gelas. Gelas itu ada yang terbuat dari tanah liat. Gelas-gelas zaman dahulu itu terbuatnya dari tanah-tanah liat. Teman-teman semua, tanah itu kalau dia hanya tanah, dia itu diinjak-injak. Gak ada yang mau dengan tanah. Dianggap kotor, menjijikkan. Tapi kemudian tanah itu diambil, dilempar-lempar, dipukul-pukul. Mungkin kalau tanah itu bicara, dia akan bilang, sakit, aku tidak mau lagi, berhenti. Terus dia diputar-putar. Berhenti sudah, aku sudah pusing, aku sudah lelah. Tapi apakah itu berhenti? Tidak. Lalu dia dimasukkan ke tempat pembakaran. Dia mungkin merasa panas, dia merasa sakit. Tapi apakah itu sudah berhenti? Tidak. Lalu kemudian dia disemprot dengan cat, dia diukir, dia dihias. Dia mungkin tidak tahan dengan baunya. Tapi tiba-tiba gelas tersebut, tanah tersebut yang sudah menjadi gelas, itu berada di rak yang paling atas dengan harga yang mahal. Satu waktu tanah liat itu yang telah menjadi gelas melihat ke dalam cermin, melihat ke cermin, aku sudah menjadi indah seperti ini. Dahulu orang-orang menginjak, sekarang aku berharga. Dahulu orang-orang meremehkanku, sekarang orang membutuhkanku. Dahulu aku tidak bisa apa-apa, sekarang aku bisa memberikan manfaat dan kebutuhan aku berikan untuk orang lain. Prosesnya sakit, dia dipukul, dia dibakar, dia diwarnai dengan cat yang bau. Tapi semua rasa sakit itu terbayarkan ketika dia telah ada di rak yang atas dan mampu memberikan manfaat dan mendapatkan harga atas apa yang telah ia perjuangkan. Selamat berjuang adik-adik semua di masa sekolah menengah pertama ini, di SMP IT ini. Teruslah belajar, disiplin dalam belajarnya, nurut sama berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah Allah menghadirkan kemudahan yang mau masuk SMA, yang nantinya mau kuliah, termasuk nanti melewati semua ujian yang ada di SMP ini. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.